Selamat Natal semuanya. Kita pasti semuanya bersuka cita untuk hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk menjadi juru selamat bagi kita, membawa kabar baik bagi dunia. Tema Natal kita hari ini, kabar baik bagi dunia, mengingatkan kita bahwa Yesus adalah harapan dan cahaya bagi semua orang. Mari kita rayakan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera, serta menjadi pembawa kabar baik ini kepada orang lain. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam suasana saat teduh terlebih dahulu. Saat kita bersat teduh, mintalah Tuhan menyentuh hati kita untuk siap menerima kabar baik itu. Kabar baik yang sudah kita terima, kita rasakan, kita alami. Kabar baik itulah yang akan kita beritakan kepada orang lain juga. Minta Tuhan menyentuh hati kita untuk siap menerima kabar baik itu. Kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus ke dunia ini sebagai kabar baik bagi umat manusia. Dengan kelahirannya kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, yang datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kami. Hari ini kami berkumpul untuk merayakan kabar baik itu, bahwa Yesus adalah harapan dunia, cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan, dan damai bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Bersihkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerimanya dengan iman dan sukacita. Bantu kami untuk menjadi pembawa kabar baik itu kepada dunia dengan kasih, pengampunan, dan kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Gloria, Gloria. Sorga bumi bersorak, malak bersukacita. Sambutlah lahirnya Kristus, Sang Juru Selamat. Gloria, 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 Gloria.
a celebration for all God's creation. Come along and help us to sing. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Christmas time is caring, and Christmas time is sharing. Tell the world that Jesus is here. Won't you please remember, after this December, to share His love each day of the year. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore semuanya. Selamat hari Natal. Dan bersyukur kalau hari ini kita sama-sama boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena Yesus sudah lahir untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mau memuji Tuhan, boleh kasih kanan kiri salaman, katakan selamat hari Natal. Kita sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini di mana Yesus boleh lahir untuk kita. Joy to the world. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri semuanya. Kita puji, kita tinggikan nama Tuhan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let love be seen again. Let every heart prepare His room, and heaven nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Dunia bergemar, dunia bersorak karena Yesus sudah lahir untuk kita. Penebus sudah lahir di dunia ini untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua. Dunia gemar bersoraklah, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah.
Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Kita bersyukur bahwa penebus sudah datang. Mari kita beri hati kita dengan segenap hati. Kita puji Dia, kita bernyanyi untuk Dia. Dunia gemar, dunia gemar, bersoraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang. Sekali lagi, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa lebih keras lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena kita mau menyambut Sang Raja yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu untuk kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dengan sukacita kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa Dia? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, jemaat saja, angkat tangan kita. Puji Hosana.
Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti para gembala yang datang berhimpun menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, hari ini kita pun datang bersama untuk merayakan kasih Allah yang besar. Melalui lagu Hai Mari Berhimpun, marilah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita atas anugerah Natal yang telah kita terima. Angkat pujian ini bersama. Mari kita bertepuk tangan dengan sukacita penuh. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Angkatlah suaramu bagi Tuhan, hai para malaikat. Angkatlah suaramu, biduan sorgawi bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Bersama-sama kita katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Jemaat saja angkat pujian ini, kami sembah Engkau ya Allah kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Jesus. Sekali lagi sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, Raja kami. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Beri sorak-sorak bagi Raja kita. Terima kasih, haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Natal adalah peristiwa di mana Sang Raja lahir dalam kesederhanaan. Menjadi pelayan bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Kita akan mendengarkan kabar gembira, kabar baik melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Raja menjadi pelayan. Mari bersama-sama kita katakan, Natal adalah kisah tentang memberi, tentang raja yang menjadi pelayan. Kisah tentang memberi, kisah tentang raja yang jadi pelayan, Memberi hidupnya untuk dunia. memberi hidupnya untuk dunia yang butuh kasih sayangnya. Ada Tuhan yang pedulikan. Ada Tuhan yang pedulikanmu. Ada Tuhan mau datang untukmu. Ada Tuhan yang selalu ada, hapus air matamu menjadi sukacita. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan bersama dengan kita. Jangan menyerah, kau tak sendirian. Immanuel, Tuhan selalu sertamu. Dia datang untuk kita, dan kita satu-satunya alasan. Ada Tuhan yang pedulikanmu. Ada Tuhan mau datang untukmu. Ada Tuhan yang selalu ada, hapus air matamu menjadi sukacita. Ada Tuhan yang pedulikanmu. Ada Tuhan mau datang untukmu. Ada Tuhan yang selalu ada, hapus air matamu menjadi sukacita. Katakan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pedulikanmu. Ada Tuhan yang mau datang untukmu. Ada Tuhan mau datang untukmu. Ada Tuhan yang selalu ada, hapus air matamu menjadi sukacita. Katakan ada Tuhan. Tuhan yang pedulikanmu. Ada Tuhan mau datang
menjadi sukacita. Ada Tuhan selalu ada. Ada Tuhan yang selalu ada. Hapus air matamu menjadi sukacita. Ada Tuhan yang selalu ada. Hapus air matamu menjadi sukacita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, di tengah pergumulan hidup kami percaya ada Engkau yang menyertai. Di tengah keberdosaan kami yang sudah dilakukan oleh kami boleh datang kepadamu dan Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami. Kiranya di dalam Yesus kami boleh mengerti dan memahami kabar baik daripadamu kepada setiap kami. Dan tibalah saat ini kami akan mendengarkan kabar baik yang disampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Hingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mendapatkan berkat daripada-Mu dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sehingga melaluinya ya Tuhan, Engkau tetap memakainya menjadi berkat bagi setiap kami. Tutur katanya, perkataannya adalah isi hati-Mu yang disampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Natal. Natal adalah kabar gembira, kabar sukacita bagi setiap kita. Nah, mari saudara sekalian kita membaca bagian firman Tuhan dan kita melihat apa sih kabar gembira, kabar sukacita yang diberikan kepada kita semua. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-14. Kita melihat ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Kalau sudah mendapatkannya, kita membacakannya secara bergiliran. Yang ganjil, ayat yang 17 dibacakan oleh saya, yang genap dibacakan oleh saudara sekalian, demikian seterusnya. Lukas pasal yang keempat ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, cukup sampai situ. So sekalian, kalau kita mendengarkan sebuah kabar dan kita menganggapnya ini adalah kabar yang baik. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa sih kriterianya? Sehingga kita kategorikan kabar ini adalah kabar yang baik. So sekalian, hal yang pertama, kita akan mengatakan kabar ini kabar yang baik.
Karena melalui kabar ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat saya butuhkan. Ini adalah kabar baik. Apalagi sesuatu yang saya bisa dapatkan dari kabar ini adalah sesuatu yang tidak mungkin saya bisa usahakan sendiri. Sulit saya mendapatkannya. Itu adalah sebuah kabar baik. Dan kabar baik itu bahwa saya mendapatkan sesuatu yang sangat berdampak di dalam kehidupan saya. Ini adalah sebuah kabar baik. Semakin saya butuhkan, semakin saya sulit untuk peroleh tetapi saya bisa diberikan. Semakin berdampak dalam kehidupan saya, maka semakin itu adalah kabar baik bagi saya, bagi kita semua. So sekarang saya umpamakan kalau kita mendapatkan kabar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara yang ikut kebaktian, nanti pulang dapat 10 kilo beras. Ya, kabar baik Bapak Ibu sekalian? Tergantung ya. Kalau ada orang yang mungkin di rumahnya 1 ton beras, ini mah kabar biasa aja. Di rumah saya aja banyak, ada 1 ton. Dan mungkin kalau orang yang sederhana, ya tetapi ada beras juga di rumah, cukup uang untuk beli beras, tapi ini dapat beras. Wah, puji Tuhan juga bisa dapat beras 10 kilo. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin berpikir besok mau makan apa? Beras kosong, beras nggak ada, duit tinggal sedikit sekali. Untuk beli beras habis, nggak bisa beli sayur-sayuran. Mendapatkan kabar bahwa mendapatkan beras 10 kilo itu adalah kabar gembira, kabar sukacita. Mengapa? Karena sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena sudah usaha-usaha nggak bisa beli beras, dapat beras. Bersyukur, puji Tuhan, dan sangat berdampak. Kalau saya tidak dapat beras ini, maka besok saya tidak bisa makan. Keluarga saya tidak bisa makan. Nah, beras 10 kilo akan dibagikan. Pasti ini adalah sukacita yang begitu menggembirakan. Bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Tapak Nuli, dan juga di Aceh. Mendengarkan kabar dapat beras 10 kilo. Kenapa? Mereka sangat membutuhkannya. Mereka usaha punya duit pun sulit untuk mendapatkannya karena akses untuk mendapatkan beras itu begitu sulit. Dan itu sangat berdampak bagi mereka. Karena mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Berita 10 kilo beras itu adalah berita yang berharga bagi mereka. Pada bagian yang kita baca tadi saudara sekalian, dikatakan pada hari Sabat, Yesus datang ke bait Allah dan ia diberikan kitab untuk dibaca yang terambil dari kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ini, Yesus membacanya berbunyi demikian, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. So sekalian ketika Yesus membaca gulungan kitab ini, dikatakan ia atau bagian ini yang menunjuk kepada dirinya memberitakan sebuah kabar baik. Kepada siapa? Kepada yang miskin mendapatkan kabar baik. Kepada mereka yang tertawan mendapatkan kabar baik. Kepada mereka yang buta dikatakan mendapatkan penglihatan, mendapatkan kabar baik. Kepada mereka yang tertindas, mereka mendapatkan kabar baik. So sekalian, apakah ini, bagian ini adalah kabar baik bagi kita semua? Mungkin bagi kita, saya nggak miskin, saya nggak tertawan, saya nggak buta,
saya juga tidak tertindas. Nah, saudara, kabar baik yang disebutkan oleh Yesus, selain bersifat secara fisik, kabar baik ini juga adalah sifatnya rohani. Yaitu untuk mereka yang miskin rohani, mereka yang tertawan dalam dosa, mereka yang buta akan kebenaran, mereka yang tertindas oleh iblis. Berita ini juga untuk semua orang yang demikian. Jadi ini memiliki makna bukan hanya secara fisik, tetapi makna secara rohani. Dan apakah saudara dan saya membutuhkannya? Jawabnya ya, saudara dan saya membutuhkan berita kabar baik secara rohani ini. Karena di dalam Alkitab dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi berita kabar baik ini adalah berita yang juga kita perlukan. Yang dimaksud tertawan, yang dimaksud buta, yang dimaksud tertindas bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga secara rohani. Dan setiap kita memerlukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang mengikuti Yesus dikarenakan mengikuti demi tujuan kabar baik yang sifatnya fisik ini. Oh, saya mau ikut Yesus supaya penyakit saya bisa sembuh. Saya mau ikut Yesus supaya saya bisa kaya. Saya ikut Yesus supaya saya yang cacat itu bisa dipulihkan. Saya ikut Yesus, saya yang di dalam kemiskinan bisa memperoleh kekayaan. Banyak orang mengikuti Yesus dengan harapan dia memberikan pemulihan secara fisik. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka dalam kondisi yang tertindas karena mereka di bawah kerajaan Romawi. Mereka tertindas, mereka tertawan, mereka hidup dalam ketidakmerdekaan. Maka harapan mereka bisa merdeka. Harapan mereka bisa dibebaskan dari penindasan. Mereka bisa dibebaskan dari penjajahan. Tetapi Yesus sebenarnya memberikan sesuatu yang lebih penting dari ini semua. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kabar baik yang Yesus berikan ada seringkali sifatnya fisik ini untuk membawa satu berkat yang lebih besar. Kalau kita melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang buta, kepada orang yang cacat, Yesus melakukan mujizat-mujizat demikian. Tujuannya apa? Dengan hal-hal yang fisik ini mereka ingin dibawa untuk memahami ada berkat yang lebih besar yang Yesus berikan, yaitu berkat secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita tahu ya kisah 10 orang kusta yang mohon kepada Yesus. Yesus, Yesus, tolonglah kami. Ketika Yesus mendengar teriakan mereka, Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, tunjukkanlah dirimu kepada imam. So sekalian, biasanya kalau orang sudah sembuh dari penyakit kusta, mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Terlebih dahulu mereka datang kepada imam dan mereka dinyatakan sembuh, maka mereka boleh kembali kepada masyarakat, bersosialisasi. Nah, waktu Yesus katakan ini kepada mereka, tunjukkanlah dirimu kepada imam, mereka masih sakit kusta. Tetapi mereka percaya, mereka yakin bahwa mereka akan sembuh. Oleh sebab itu ketika mereka dalam perjalanan, dikatakan penyakit mereka sembuh. Tetapi hanya satu orang yang datang kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus. Dan Yesus berkata, di manakah yang 9 orang itu?
Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau 9 orang kusta ini tanya, apa sih yang kamu dapat dari Yesus? Aduh, kamsia, puji Tuhan, saya disembuhkan, saya sakit kusta, saya tahir, saya mendapatkan berkat. Yesus ada kabar baik bagi saya, penyakit saya yang kusta disembuhkan olehnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu orang ini yang datang kembali kepada Yesus, kalau ditanya, siapakah Yesus? Kabar baik apa yang kau dapatkan? Pertama dia akan katakan, saya mendapatkan sesuatu yang berharga, kabar baik. Saya yang sakit kusta, saya disembuhkan, saya menjadi tahir. Ini adalah satu hal yang berharga bagi saya. Tetapi ada lebih berharga yang Yesus berikan kepada saya. Dia memberikan pengampunan bagi saya, keselamatan bagi saya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekalian seringkali Tuhan memakai hal-hal yang sifatnya fisik untuk membawa kita untuk mengerti ada anugerah Yesus yang lebih besar daripada kesembuhan, yang lebih besar daripada kekayaan, yang lebih besar daripada kekuasaan, yaitu kita mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Sekalian, saya pernah melihat sebuah video kiriman dari teman saya. Dalam video ini diceritakan ada seorang imigran dari Afghanistan yang tinggal di Amerika. Imigran dari Afghanistan ini juga adalah seorang imam di masjid. Nah, anaknya mengalami sakit penyakit yang sangat parah. Penyakitnya sulit untuk disembuhkan. Maka dia berusaha berobat ke dokter, sulit juga disembuhkan. Dia berdoa kepada Allahnya, sulit juga untuk disembuhkan. Belum juga sembuh-sembuh. Dan ada orang yang berkata kepada dia, coba deh, bawa aja ke gereja, minta didoakan oleh pendeta. Maka dia akhirnya pergi ke gereja, dia coba untuk percaya, mungkin pendeta itu yang mendoakan bisa memberikan kesembuhan bagi anak saya. Maka dia pergi ke pendeta tersebut. Pendetanya juga kaget. Wah, imam masjid mau didoakan anaknya. Tetapi dia akhirnya mendoakan anak dari imam masjid ini. Ketika didoakan, tidak berapa lama kemudian dia sembuh. Anaknya sembuh. Dari hal itu dia terus mencari siapakah Yesus. Saya berdoa kepada Allah saya tidak mengalami kesembuhan, anak saya tidak mengalami kesembuhan. Saya berdoa kepada Yesus. Siapakah Yesus? Dia cari. Akhirnya dia paham siapakah Yesus. Mesias. Siapakah Yesus? Allah. Dari hal-hal yang fisik, kesembuhan, dia mendapatkan berkat yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika malaikat berkata kepada para gembala, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekarang pada hari Natal, malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Dan dikatakan ada kesukaan besar. Ada berita yang menggembirakan. Yang mendatangkan kesukaan yang besar. Apa itu kesukaan yang besar? Telah lahir juru selamat. Dan dikatakan kesukaan ini untuk segala bangsa.
Kalau sekedar memberikan kesehatan, Yesus hanya berguna bagi orang yang sakit. Kalau sekedar mendatangkan kekayaan, Yesus hanya berguna bagi orang yang miskin. Kalau hanya memberikan kekuasaan, Yesus hanya berguna bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan kesukaan ini adalah kesukaan untuk seluruh bangsa. Berarti kesukaan ini, berita ini diperlukan oleh semua orang. Semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang memerlukan berita kabar baik ini. Semua orang memerlukan juru selamat. Saya dan saudara memerlukan juru selamat. Yang punya kuasa dan tidak punya kuasa memerlukan juru selamat. Semua orang yang miskin dan kaya memerlukan juru selamat. Kita memiliki problem yang sama, yaitu masalah yang harus kita hadapi ketika kita dikatakan berdosa. Kematian harus kita hadapi, dan kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan kalau kita belum mendapatkan jawabannya. Fakta yang terakhir yang kita hadapi, kita yang hidup pada satu waktu, kita tidak tahu kapan kita akan menghadapi kematian. Dan kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau kita tidak tahu kemanakah kita pergi. Kalau kita tidak tahu setelah kita mengalami kematian, apakah kita memperoleh hidup yang kekal. So sekalian, sangat mengerikan ya. Kalau kita mau operasi, terus kita tanya kepada dokternya, Pak dokter, bisa enggak operasinya berhasil? Terus dokter itu menjawab, ya saya sih enggak yakin juga deh. Bisa berhasil, bisa enggak. Ya, so sekalian kalau kita, dokter itu berbicara seperti itu kepada kita, kira-kira kita mau operasi enggak? Ya, ngeri juga. Mudah-mudahan. Atau kita naik pesawat, kita ketemu oleh pilotnya. Terus kita tanya, Pak pilot, bisa nggak kita sampai ke tujuan? Ya mudah-mudahanlah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya nggak yakin kita bisa sampai ke tujuan. Mudah-mudahan bisa lah. Kalau kita ketemu pilot yang demikian, yang tidak memberikan satu jaminan, kepastian kepada kita, kita pasti takut naik pesawat tersebut. Mengerikan. Mau dioperasi, dokter nggak memberikan jaminan kita bisa sembuh atau kita bisa sehat kembali. Kalau kita naik pesawat, si pilot nggak bisa memberikan jaminan yang pasti bahwa kita bisa sampai kepada tujuan, mengerikan kita naik pesawat tersebut. Nah, sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita yang pada satu waktu, fakta yang kita hadapi, karena dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Karena semua telah berbuat dosa, ada hukuman kekal yang menunggu. Kita tidak tahu apakah kita bisa memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus lahir. Dan beritanya dikatakan juru selamat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia punya tujuan lahir ke dalam dunia ini. Dia ingin menyelamatkan kita dari hukuman yang seharusnya kita alami karena dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dan kita memiliki hidup yang kekal. Sehingga Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. So sekalian, Yesus memberikan satu jaminan. Jaminan kepastian. Kita yang membutuhkan keselamatan, dia menjanjikan keselamatan itu. Bahwa kalau kita percaya kepadanya,
maka kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kematian di dalam kekristenan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian bagi Paulus katakan apa Bapak Ibu sekalian? Kerugian atau keuntungan? Keuntungan. Karena dia tahu kematian bukan membawa kepada tempat yang menakutkan. Kematian membawa ke tempat yang menyenangkan. Di dalam kerajaan sorga. Yesus lahir untuk memberikan jaminan yang kita butuhkan. Yaitu fakta yang kita hadapi, kematian. Kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Natal memberikan jaminan itu kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keselamatan adalah kabar baik. Karena keselamatan tidak mampu diusahakan oleh siapapun. Keselamatan ada kabar baik karena tidak seorang pun di antara kita yang mungkin bisa dapat untuk mengusahakannya. Ada seorang yang bernama Martin Luther, tokoh reformator. Sebelum dia menemukan satu ajaran di dalam kekristenan, yang ketika dia mempelajari kitab Roma, dia menemukan Roma 1 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan dibenarkan oleh iman. Dia memperoleh jawaban seperti itu. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dia hidup berusaha dengan usahanya, hidup suci, hidup kudus. Tetapi dia merasa saya ini gak layak. Saya berusaha baik, saya berusaha untuk hidup yang benar. Tetap saja saya ada dosa. Maka dia sering kali datang. Ya kalau di Katolik kan ada pengakuan dosa kepada pastornya. Maka dia sering kali datang kepada atasannya atau kepada pimpinannya untuk mengaku dosa. Jadi satu hari bisa 2 kali, satu hari 3 kali, sampai pimpinannya bingung. Martin Luther, kalau di antara orang-orang yang di biara ini, mungkin engkau adalah orang yang paling baik. Tetapi mengapa engkau minta ampun terus, datang lagi minta pengampunan? Karena dia menyadari Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya dia adalah orang yang masih berdosa. Dia menyadari, tidak mungkin saya dengan kebaikan saya, dengan moral saya, dengan usaha saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Saya bisa berkenan kepada Allah. Karena dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memergakan diri. Dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebaikan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Mengapa? Karena seringkali di dalam perbuatan baik kita ditunggangi oleh motivasi yang salah. Mungkin ada orang yang nyumbang gereja. Wah, luar biasa perbuatan baiknya. Tetapi seringkali Bapak Ibu sekalian, di dalam hatinya, wah, bangga. Ada kesombongan. Mungkin ada orang yang memberikan uang kepada pengemis. Tetapi tujuan dan motivasinya seringkali untuk dilihat orang. Bukankah Yesus berkata orang-orang Farisi, mereka punya kehidupan agama yang luar biasa. Tetapi ketika mereka menjalankan agama mereka ada di pinggiran jalan supaya dilihat orang. Sesukan bukankah kadang-kadang kita demikian? Kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi seringkali motivasi kita ditunggangi oleh sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Motivasi kita adalah motivasi yang tidak berkenan di hadapannya. So sekalian, usaha manusia tidak mungkin
bisa membawa kita kepada keselamatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kedatangan Yesus memberikan sebuah jaminan. Kedatangan Yesus ke tengah dunia ini memberikan kita harapan. Supaya dengan usaha kita berbuat baik yang tidak mungkin membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menjadi pengganti kita. Karena dosa kita harus dihukum. Karena kesalahan kita mesti dihukum. Yesus datang. Dan Yesus sempurna dalam segala hal. Dia tidak berdosa. Motivasi dalam perbuatan-perbuatannya adalah motivasi yang menyenangkan Tuhan. Dan ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Usaha kita tidak mungkin. Tetapi usaha Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikannya dengan cuma-cuma. Sesuatu keselamatan yang tidak mungkin kita bisa usahakan. Dengan perbuatan baik kita ada kabar baik. Yesus lahir dengan tujuan mati di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kabar baik bagi kita. Kita menerimanya dengan cuma-cuma. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada pengorbanan yang besar. Yang Allah lakukan untuk kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa akan melihat bagaimana anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi untuk menyelamatkan kita harus mati di atas kayu salib. Dan Yesus, dia lahir ke dalam dunia ini. Seperti perkataannya anak manusia datang bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan menjadi tebusan bagi banyak orang. So sekalian, kalau berkat jasmani yang kita cari, gampang. Ketika ada orang buta bisa melihat. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Dia berfirman. Melihat dan orang itu melihat. Kalau ada orang miskin, bagaimana Yesus bisa menjadikan dia kaya? Mudah sekali. Kalau Yesus berfirman, maka orang yang miskin bisa menjadi kaya. Bagi orang yang lumpuh, bagaimana bisa berjalan? Mudah sekali. Yesus berfirman, maka yang orang lumpuh bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana keselamatan itu kita bisa peroleh. Walaupun diberikan dengan cuma-cuma. Ada pengorbanan yang besar. Yaitu Bapa harus menyerahkan anaknya. Yesus harus menyerahkan nyawanya. Natal mengingatkan kita. Yesus datang dengan misi ini. Yang ketiga, saudara sekalian, keselamatan adalah kabar baik. Karena keselamatan itu berdampak besar di dalam hidup kita. So sekalian, kita orang-orang berdosa yang seharusnya menuju kepada kematian yang kekal. Selama-lamanya mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Tetapi karena kelahiran Yesus dan kematian Yesus di atas kayu salib, kita dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Kita pindah posisi dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. So sekarang kalau kita pindah rumah, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita ngontrak. Bisa punya rumah. Wah, kita puji Tuhan. Kamsia Tuhan. Saya sekarang punya rumah. Rumah kita kecil, kita pindah rumah yang lebih besar. Wah, kita makin bersuka cita. Karena rumah kita sekarang jadi lebih besar. Dan Bapak Ibu sekalian, apa dampaknya ketika kita menerima Yesus? Kita dari tempat yang penuh dengan penderitaan yang seharusnya kita alami. Kita berpindah kepada kehidupan yang kekal. Kita memperoleh tempat di dalam
kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah janji Yesus kepada setiap kita. Kalau kita percaya kepadanya, kita berpindah. Kita yang seharusnya dihukum, kita diselamatkan dan kita tidak dihukum. Kita berpindah dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Kalau kita seperti orang yang ada di tahanan dan harus dihukum mati, kita mendengarkan berita, sebuah berita gerasi dari presiden, kita diampuni. Wah, itu adalah sukacita yang besar. Kita seharusnya mengalami hukuman mati, tetapi akhirnya karena ada gerasi dari presiden ini, kita tidak jadi dihukum mati. Berkat rohani yang kita terima lebih besar daripada itu. Kita yang seharusnya mengalami hukuman kekal, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. So sekalian, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, Yesus memberikan tawaran. Kabar baik ini ditawarkan kepada saudara. Kalau saudara percaya kepadanya, saudara memperoleh hidup yang kekal. Dan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali banyak orang yang kecewa. Sakit saya belum sembuh. Tuhan, kenapa? Kecewa, meninggalkan Yesus. Tuhan, hidup saya sulit, kenapa ekonomi saya belum pulih? Saya sudah berdoa, Tuhan. Kecewa, meninggalkan Yesus. Tuhan, saya belum dapat jodoh. Ada tawaran nih dari agama lain. Sudahlah, saya sudah berdoa belum mendapatkan jodoh Kristen. Ada tawaran, ya udahlah, tinggalkan Yesus. So sekalian, kita seperti sudah mendapatkan emas, kita tinggalkan demi yang namanya logam yang harganya lebih rendah dari emas. Kita membeli besi dan kita meninggalkan emas tersebut. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan, kita sudah mendapatkan berkat yang terbesar, yaitu keselamatan dari Tuhan. Dan kita boleh terus setia memegangnya, mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Natal adalah kabar baik bagi setiap kami. Karena melalui kelahiran Yesus memberikan pengharapan yang besar bagi setiap kami. Kami yang berdosa yang seharusnya menuju kepada kebinasaan, tetapi karena kelahiran Yesus, kehadiran Yesus di tengah dunia menjalankan misinya. Ketika kami percaya, kami memperoleh hidup yang kekal. Kiranya anugerah keselamatan yang begitu besar ini, setiap kami boleh membukakan hati. Jikalau di antara kami yang belum menerima Kristus, bukakanlah pintu hati kami, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Kami yang sudah menerima, mungkin saat ini kami kecewa karena sakit penyakit kami, karena masalah hidup kami. Kiranya kami diingatkan, kami sudah mendapatkan berkat yang besar, berkat rohani yang besar, yaitu keselamatan. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh setia mengikuti Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Pimpin kami dalam kehidupan kami yang akan datang, supaya kami boleh setia mengikuti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Luar biasa, itu semua adalah anak-anak muda di gereja kita, dari teenager, dari sekolah minggu, dan mereka persekutuannya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan tadi koreonya adalah saudara Anton, juga jemaat dari gereja kita GKBJ Cengkareng. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Dan pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan putranya kepada kita semua. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan kita. Dari pulau dan benua. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Sebelah kanan saya, katakan Laskar Tuhan yang perkasa. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, pujian surga dan dunia, semua diterima semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Mari semuanya kita bangun berdiri. Gloria, Gloria, muliakan Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Tuhan rela datang. Beliau meninggalkan keagungannya, beliau meninggalkan kekayaannya untuk kita. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan adalah keselamatan kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik Bapak Ibu buat Tuhan kita? Kita berdoa. Sungguh siapakah kami ya Tuhan kalau Engkau mengingat kami dan mau datang menanggalkan segala kemuliaan-Mu untuk bisa menyelamatkan kami manusia. Kami bersyukur kalau Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Tetapi Engkau mengizinkan kami untuk boleh terlibat di dalam pelayanan agar bisa memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Dan lewat gereja ini biarlah kami bisa menjadi berkat dan gereja kami bisa membawa orang kepada Kristus. Kalau kami boleh berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan terus memberkati kami, dan biarlah dengan segala keberadaan kami bisa diberkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, undang Gembala Sidang untuk penyalaan lilin. Bersama kita angkat pujian ini. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. So sekalian, Yesus datang membawa terang. Dan kita sudah menerima terang tersebut. Dan kiranya ketika kita yang sudah menerima terang, kita juga boleh membawa terang ini kepada dunia yang berdosa. Yang dunia yang dalam kegelapan memerlukan terang dari Kristus. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Mari kita bersama-sama mengangkat lilin ke atas yang merupakan tanda komitmen kita. Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, sehingga melalui perbuatanmu yang baik nama Tuhan boleh dipermuliakan.
Kita akan lagu ini sekali lagi bersama-sama dengan menyatakan komitmen kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, seperti tangan kami yang sudah memegang lilin yang bercahaya. Kami sudah menerima terang daripada-Mu. Kiranya ya Tuhan, pakai kami. Jadikanlah kami alat di tangan Engkau, membawa terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka yang hidup dalam kegelapan boleh berpindah dan memiliki hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan sertai kami dengan berkat-Mu. Kiranya saudara sekalian kita boleh mengarahkan hati kita kepada Kristus dan menerima berkat daripada-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus pembawa terang ke dalam dunia ini. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus yang membawa terang Allah kepada dunia yang gelap. Dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang menolong engkau memahami terang, memimpin hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu dan perbuatan baikmu, terang Kristus boleh nampak. Dan melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita matikan bersama-sama. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apakah hari ini ada yang baru pertama kali hadir?
tempat ini. Boleh mengangkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu baru pertama kali hadir, kalau memang belum ada tempat beribadah, kami dengan hati yang penuh sukacita menerima Bapak Ibu bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, ada warta gereja bahwa nanti hari Minggu kita tetap beribadah seperti biasa. Ada KU1 dan KU2, KU1 pukul 8, KU2 pukul 10.30, dan kemudian di tanggal 31 Desember, Bapak Ibu jangan lupa ada worship night. Kita mau ada ibadah penutupan tahun, kita adakan worship night pukul 6 sore. Pukul 6 sore disertai dengan ramah tamah. Setelah kita beribadah, kita beramah tamah bersama-sama. Dan tidak lupa ada ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2026 pukul 8 pagi. Ya, Bapak Ibu disertai, Bapak Ibu boleh membawa juga ada persembahan sulung, persembahan pertama yang dibawa kita di tahun yang baru. Bapak Ibu demikian warta kita. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mohon yang nanti yang di bawah bersabar dulu, biarkan yang balkon untuk turun terlebih dahulu. Yang di bawah sini bersama-sama dengan saya kita bernyanyi memuji Tuhan. Feliz Navidad. Yang di belakang saya persilakan boleh turun dulu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my